Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, yang kami hormati seluruh jajaran DKM Masjid An-Nas, jamaah sholat subuh yang berbahagia. Puji syukur mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan suatu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, berbagi dengan teman-teman jamaah sekalian, yang saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika itu akan ditunjuk untuk menjadi salah satu perwakilan di negeri Yaman. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada waktu itu, beliau mempertanyakan kepada Mu'adz bin Jabal bagaimana memutuskan perkara hukum yang akan dilaksanakan. Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawabnya bahwa pertama kami akan bersandar kepada kitabullah. Kemudian Rasul bertanya kembali, apabila di dalam kitab Allah tidak terdapat, maka apa yang kamu lakukan? Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawabnya, akan melakukan atau dengan sunnahmu ya Rasulullah. Kemudian Mu'adz bin Jabal ditanya kembali, bagaimana kalau tidak ada di dalam sunnahku? Mu'adz bin Jabal menjawabnya, maka aku dengan sekuat tenaga akan mencari keputusan dengan seadil-adilnya, yang sekarang kita mengenalnya dengan ijtihad. Pesan ini sering kita temui atau kita sering mendengarnya yang disampaikan oleh para ulama, baik Profesor Qari Shihab juga menulis hal seperti itu. Juga para ulama yang lainnya yang kenamaan juga pesan ini sering disampaikan, sehingga pesan ini menjadikan salah satu dasar para ulama dahulu untuk beristihad apabila memutuskan perkara-perkara amaliyah yang tidak terdapat di dalam
Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, kenapa ada istihaz? Jadi sebenarnya pada awal-awal keislaman yang namanya perbedaan di dalam muamalah atau melaksanakan ibadah kita, sebenarnya sejak awal sudah terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu seperti misalnya Abu Bakar Siddiq berbeda pendapat dengan sahabat yang lainnya. Kemudian Ibunda Aisyah sering mengoreksi pendapat-pendapat itu, sehingga pada zaman para sahabat dengan berbagai pendapat dan perbedaan, tetapi umat Islam masih dapat menjalankan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan perbedaan pendapat-pendapat ini, maka muncullah yang disebut dengan mazhab, yang sering atau yang saat ini kita mengenalnya. Dan munculnya mazhab-mazhab ini semuanya berkait atau menyambung kepada Rasulullah. Mungkin sedikit kita mengenal siapa aja yang kita kenal mazhab yang sampai saat hari ini menjadikan suatu rujukan kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit atau mazhab Hanafi. Adalah beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah, hidup dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Beliau dikenal dengan ahli hadis, ahli qiyas, dan sampai di Irak merupakan ulama ahli tahajud, fasih dalam membaca Al-Quran, dan beliau pernah ditawari menjadi ahli hukum, hakim di zaman Bani Umayyah, tetapi beliau menolaknya. Kemudian kita mengenal juga Imam Malik bin Anas al-Asbahi atau mazhab Maliki, adalah ulama Malikiyah. Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau berada di Madinah dan juga hadisnya dikatakan sebagai hadis mutawatir. Kemudian yang ketiga adalah Imam Muhammad bin Idris As-Sabi'i Al-Quraisi atau yang kita kenal sebagai mazhab Sabi'i atau ulama Saifiyah. Beliau lahir tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah.
Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal As-Saibani atau mazhab Hanbali, ulama Hanbaliyah. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 248 Hijriah. Dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambal semuanya adalah suatu ilmu yang nyambung kepada Rasulullah, karena beliau Imam Hambali adalah muridnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik, dan Imam Malik belajar pada Ibnu Mas'ud, sehingga Ibnu Mas'ud bertemu dengan Rasulullah. Oleh karena itu, ilmu yang beliau dapatkan adalah ilmu yang sampai ke Rasulullah, sehingga 4 mazhab ini adalah menjadi rujukan kita semua di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang 4 ini di dalam menjalankan ibadah sering menemukan hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang ditemui di masyarakat, sehingga beliau ini dipaksa atau secara alamiah harus mencari suatu keputusan atau kesimpulan di dalam menyelesaikan suatu perkara di dalam masyarakatnya, terutama yang berada di tempat mereka tinggal, sehingga mereka harus dengan sukarela membuat perenungan, melakukan kajian-kajian, sehingga menghasilkan suatu penyelesaian yang kita kenal tadi adalah ijtihad. Apa itu ijtihad sebenarnya? Ijtihad secara bahasa memiliki pengertian mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Dengan pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam perjalanannya ada bermacam-macam jenis ijtihad yang mungkin bisa kita kenal. Yang pertama adalah ijma. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Kemudian ada qiyas, ada maslahah mursalah, ada sujud zahiriyah, ada istihab,
ada urf. Urf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa saya lebih menekankan kepada urf ini? Karena di dalam masyarakat saat ini, terutama kita tinggal di Pulau Jawa, terdapat beberapa kebiasaan-kebiasaan orang-orang dahulu yang tinggal di Pulau Jawa ini, itu yang diadopsi oleh para kiai atau para ulama terdahulu kita, sehingga menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat kita. Apa itu misalnya? Kalau kita mengenal beberapa ulama besar yang ada di Pulau Jawa ini, mungkin kita bisa mengenal apa yang disebutkan adalah para wali 9 atau wali songo. Beliau ini adalah hidup di tahun 1400 Masehi, mengembangkan agama khususnya di Pulau Jawa dengan berbagai karakter masyarakat pada saat itu. Kemudian beliau ini mengadopsi kebiasaan-kebiasaan masyarakat Jawa untuk menjadi kebiasaan yang semuanya berkait dengan agama Islam. Seperti kita mengetahui pada kebiasaan waktu itu adalah masyarakat Jawa itu mengenal cerita wayang atau babat Mahabharata yang ada di dalam agama Hindu. Kemudian para ulama ini yang 9 ini mengadopsinya menjadi sebuah cerita Islam yang di dalamnya dikemas mengenai ajaran-ajaran agama Islam, sehingga pada waktu menyampaikan agama Islam kepada masyarakat pada waktu itu begitu mudah dan begitu berhasil mengislamkan masyarakat yang ada di Pulau Jawa lebih cepat dan lebih meluas. Siapa aja sih yang 9 yang disebut wali songo atau wali 9 itu? Pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan wali pertama yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Beliau berdakwah dengan menggunakan cara berdagang, memberikan pengobatan gratis dan mengerjakan cara baru bercocok tanam. Kemudian Sunan Ampel, selanjutnya agar bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat pada masa tersebut, Sunan Ampel mendekatkan istilah Islam dengan bahasa setempat. Contohnya pendekatan bahasa Sunan Ampel diantaranya kata sembahyang atau langgar atau santri. Cara dakwahnya dikenal dengan falsafah mohlimo atau dengan disebut dengan 5 hal. Kemudian Sunan Kudus menggunakan pendekatan budaya dengan mengganti sapi atau lembu dengan kerbau untuk disembelih. Cara ini merupakan cara Sunan Kudus untuk menghormati masyarakat Hindu yang menganggap sapi atau lembu sebagai hewan suci. Kemudian Sunan Giri
Sunan Giri memiliki peran yang penting dalam menyebarkan agama Islam di wilayah timur Nusantara. Beliau menyebarkan ajaran Islam menggunakan penciptaan wayang dan gending atau lagu instrumen Jawa. Kemudian Sunan Bonang, media yang digunakan oleh Sunan Bonang dalam berdakwah adalah karya tulis dan karya seni. Kemudian Sunan Derajat, selain seni, kegiatan sosial juga menjadi media yang penting dipakai para wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Sunan Derajat merupakan wali menggunakan kegiatan sosial sebagai media mengajarkan agama Islam. Kemudian Sunan Kalijaga, beliau terkenal dengan dakwahnya yang menggunakan media pertunjukan wayang kulit dan gamelan gong sekaten. Ajaran beliau bisa ditelusuri dalam suluk Sujina dan Serat Kaki Walaka. Sunan Kalijaga berperan dalam membangun Masjid Demak. Kemudian Sunan Muria adalah Sunan Muria. Beliau menggunakan media pengajaran tentang cara bercocok tanam, berdagang dan melaut untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Sunan Muria berperan penting dalam mengubah tradisi sesajen yang biasa dilakukan masyarakat pada masa tersebut menjadi tradisi kenduri. Kemudian Sunan Gunung Jati terkenal dengan pesannya, yaitu insun titip tajuk lan fakir miskin, agar masyarakat senantiasa menjaga masjid dan peka terhadap kehidupan masyarakat miskin. Jadi kalau kita amati bahwa kehidupan masyarakat yang saat ini kita temui, banyak adopsi-adopsi yang dilakukan oleh para ulama masa itu menjadi kebiasaan pada saat ini. Seperti tadi adalah Sunan Muria yang dulu sesaji kemudian dirubah menjadi kenduri. Nah, kenduri mungkin sekarang kita bisa lihat sering kenduri gitu kan. Kalau sekarang kita ada yang misalkan ada orang meninggal kemudian tahlilan, kalau dulu bilangnya mau kenduri gitu. Jadi sebuah ada perkumpulan atau pertemuan yang biasanya dilakukan menggunakan sesaji dirubah menjadi sebuah kebiasaan untuk berkumpul dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian berdoa yang seperti kita lihat pada saat ini. Kita berkumpul membaca yasin misalnya. Suatu kebiasaan itu para ulama dulu begitu cerdik, kita betul teliti bagaimana mendekatkan sebuah budaya ke dalam agama Islam sehingga budaya itu tidak hilang, tetapi isinya adalah agama Islam. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dirubah seperti ini disebut adalah istihaz yang disebut istihaz urf. Jadi yang namanya istihaz itu tidaklah begitu mudah kalau kita misalkan sekarang ini membuat sesuatu yang baru gitu. Tapi ulama-ulama dulu begitu panjang membuat satu pemikiran atau penelusuran sehingga
istihad itu dapat digunakan di masyarakat Islam khususnya. Akan tetapi hasil penelusuran ini tidaklah menjadi sebuah ketetapan yang harus diikuti oleh semua. Karena yang nama istihad itu apabila benar gitu kan akan mendapat 2 pahala. Apabila salah maka mendapat 1 pahala. Dan hasil istihad ini suatu saat mungkin kita tidak menggunakannya, tetapi satu saat yang lain kita bisa menggunakannya. Seperti contoh berwudu, gitu kan, berwudu. Menurut Imam Syafi'i, berwudu batal kalau menyenggol dengan wanita atau bukan muhrim. Tetapi pada saat yang berbeda, ketika kita melaksanakan tawaf dan sa'i, bahwa istri kita atau muhrim kita harus dijaga dengan baik, sehingga harus dipegang, sehingga tidak waktu itu kita tidak menggunakan pemahaman Imam Syafi'i, tapi menggunakan pemahaman yang lain, gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi penelusuran atau hasil karya seseorang atau dalam hal ini adalah imam atau mazhab ini, mungkin kita bisa menggunakannya pada saat ini dan besok yang lain kita tidak menggunakannya. Maka kata Imam Syafi'i, beliau menyampaikan, apabila ucapanku ini ada yang lebih baik daripadaku, maka tinggalkanlah, gitu. Seperti itu. Jadi begitu juga waktu Abu Bakar Siddiq sedang berbicara, kemudian kalau mungkin sekarang saya ada wartawan gitu kan mencatatnya, kemudian perkataan Abu Bakar Siddiq itu ditulis adalah ucapannya perkataannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian Abu Bakar Siddiq menyampaikan jangan seperti itu gitu. Tapi itu tulis adalah ucapan Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau salah gitu kan, karena itu adalah semata-mata kesalahanku. Kalau benar maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para ulama atau para sahabat rendah diri atau menyadari bahwa apa yang dipikirkannya gitu bukan semata-mata kebenaran yang mutlak. Dan karena itu juga bahwa istihad itu adalah bukan kebenaran yang mutlak, tetapi sudah pasti bahwa apabila benar maka mendapatkan 2 pahala, dan apabila salah malah mendapatkan 1 pahala. Begitu kiranya yang perlu dapat kita ketahui bahwa berbagai perbedaan yang muncul saat ini gitu, bukan berarti menjadikan suatu hal yang menjadi kita permusuhan atau kita saling menjauh. Tapi perbedaan ini justru akan menjadikan suatu pembenaran yang atau mengkayakan semakin luasnya pengetahuan kita, bahwa dengan perbedaan ini kita tetap satu, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnahnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan bermasyarakat dengan sebaik-baiknya, menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai dengan yang muncul saat ini barangkali kita akan mengomentari gitu, tapi justru kita atau mengomentari dengan keburukan atau mencela gitu kan.
Nah, kita jangan sampai begitu, bahwa justru dengan semakin banyak pengetahuan, semakin memahami dengan baik, kita tidak boleh mencelanya gitu. Karena kalau kita mencela, berarti itu adalah suatu kesombongan juga buat kita. Jadi yang bagus adalah mungkin menyampaikannya dengan atau mengomentarinya dengan penuh kelembutan dan kebaikan. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kehilapan dan ketidaktahuan saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.